Selamat siang, izin saya David Kevin Putar akan memaparkan hasil dari naskah proposal dari mata kuliah Metode Penelitian Manajemen. Izin saya share screen. Laporan naskah proposal Program Manajemen PJJ Sarjana Universitas Cyber Asia yang berjudul Implementasi Penjaluran Barang dalam rangka pengawasan impor barang kiriman di Kantor Pelayanan Pengawasan Bea Cukai, Tipe Madya Pabean C, Kantor Pos Pasar Baru. Selanjutnya itu latar belakang, konteks dan relevansi pengamatan. Peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peran sangat strategis dalam sistem perdagangan internasional Indonesia. DCBC tidak hanya berfungsi sebagai pemungut bea masuk dan pajak impor, tetapi juga sebagai fasilitator perdagangan, pendamping industri, pelindung masyarakat, serta pengawal penerimaan negara. Secara khusus dalam pengawasan impor barang kiriman melalui jasa pos, DCBC memastikan bahwa aturan mengenai larangan dan pembatasan barang benar-benar dipatuhi. Peran ini sangat penting untuk melindungi konsumen dari masuknya barang ilegal atau berbahaya, serta untuk menjaga pemasukan negara dari pungutan pajak dan bea masuk. Kemudian, latar belakang dan fokus kantor pos Pasar Baru. Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru bertugas melakukan pengawasan dan pelayanan terhadap barang kiriman impor yang masuk ke wilayah pabean melalui PT Pos Indonesia. Dengan volume barang kiriman yang sangat tinggi dan ragam jenis barang yang beragam, kantor ini menjadi ujung tombak pengawasan terhadap barang-barang impor melalui pos. Pengawasan dilakukan tidak hanya untuk memastikan kelengkapan dokumen dan pembayaran pajak, tetapi juga untuk mendeteksi keberadaan barang terlarang atau yang masuk dalam kategori pembatasan. Selanjutnya itu adalah fokus pengamatan dan tujuan, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Penelitian ini berfokus pada bagaimana pelaksanaan atau implementasi penjaluran barang dalam pengawasan impor barang kiriman berlangsung di kantor ini. Selain itu, penelitian juga mengidentifikasi kendala atau tantangan yang dihadapi selama proses pelaksanaan serta solusi yang selama ini telah dilakukan. Tujuan utama penelitian adalah mendapatkan gambaran yang jelas mengenai efektivitas implementasi saat ini, serta memberikan rekomendasi perbaikan agar pengawasan menjadi lebih optimal dan efisien. Kemudian, metode pengamatan. Untuk memperoleh data yang mendalam, saya menggunakan metode pengamatan dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui yang pertama itu adalah eh, pendekatan penelitian, yaitu metode pengamatan dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk memahami proses implementasi penjaluran bank secara mendalam dan komprehensif. Yang kedua, teknik pengumpulan data, observasi langsung terhadap proses penjaluran barang dan wawancara dengan informan kunci di lapangan. Yang ketiga itu sumber data dan informasi.
Data diperoleh dari hasil pengamatan langsung, wawancara dengan petugas bea cukai, dan dokumentasi proses kerja yang berlangsung di kantor. Kemudian landasan teori administrasi bisnis. Dalam konteks administrasi bisnis, implementasi merupakan tahap di mana kebijakan dan keputusan yang telah ditetapkan diterjemahkan dalam tindakan operasional yang nyata. Administrasi bisnis sendiri merupakan fungsi yang sangat penting dalam merancang, mengatur, dan mengevaluasi kegiatan guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Implementasi yang baik membutuhkan persiapan peraturan pendukung, penyiapan sumber daya, serta pergerakan aktivitas yang terstruktur agar tujuan dapat dicapai sesuai rencana. Kemudian itu jenis layanan pengiriman PT Pos Indonesia. Kantor Bea Cukai Kantor Pos Pasar Baru menangani dua layanan utama pengiriman internasional. Yang pertama itu IMS Internasional, yaitu layanan pengiriman cepat untuk dokumen dan barang hingga maksimal 30 kilo dengan jangkauan lebih dari 230 negara. Estimasi waktu pengiriman adalah 3 sampai 5 hari kerja. Yang kedua adalah barang pos register. Layanan paket kecil untuk berat maksimum 2 kilogram yang beroperasi di negara tertentu dengan estimasi waktu sekitar 6 sampai 10 hari. Perbedaan karakteristik layanan ini mempengaruhi proses pengawasan penjaluran barang kiriman di kantor pos. Kemudian adalah alur proses penjaluran barang kiriman. Prosedur penjaluran barang kiriman impor berjalan melalui beberapa tahap penting. Yang pertama itu pemberitahuan impor. Itu dilakukan oleh penyelenggara pos melalui sistem aplikasi bea cukai sebagai langkah administrasi awal. Yang kedua adalah penelitian dokumen impor yang dilakukan oleh petugas bea cukai untuk memastikan semua dokumen lengkap dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta perizinan yang dibutuhkan. Yang ketiga itu pemindaian X-ray. Pemindaian X-ray dilakukan untuk memeriksa isi paket tanpa harus membuka fisik barang sehingga proses lebih cepat dan aman. Yaitulah menggunakan alat X-ray dan dilihat oleh petugas bea cukai itu sendiri. Yang keempat adalah penjaluran pengawasan. Hasil penelitian dan pemindaian kemudian menentukan klasifikasi barang ke dalam dua jalur, jalur hijau atau jalur merah. Jalur pengawasan barang yang tadi ada dua jalur yaitu jalur merah dan jalur hijau. Nah, jalur merah itu diperuntukkan bagi barang kiriman yang diduga bermasalah atau tidak sesuai dengan dokumen, atau termasuk dalam kategori barang yang diawasi ketat dan perlu dilakukan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan dilakukan secara manual dan atau menggunakan alat pemindai elektronik. Proses ini diawasi dengan ketat oleh pejabat bea cukai, petugas pos, serta perusahaan jasa kiriman. Yang kedua jenis jalur adalah jalur hijau. Adalah jalur untuk barang yang dianggap aman, lengkap dokumennya, dan tidak memerlukan pemeriksaan fisik lebih lanjut. Barang dalam jalur hijau bisa langsung diolah untuk proses keluar dengan efisien, mempercepat alat mempercepat arus keluar masuk barang risiko berkurang. Sistem klasifikasi ini sangat membantu agar pengawasan berjalan tepat sasaran dan efisien tanpa menghambat alur barang.
Kemudian kendala dan tantangan dalam proses implementasi. Beberapa kendala yang ditemukan, salah satunya beban jaringan, sistem informasi yang tinggi dapat mengakibatkan memperlambat respon sistem dalam proses penjaluran dan penelitian barang kiriman. Yang kedua itu adalah bug aplikasi atau gangguan teknis pada aplikasi eh, impor barang. Aplikasi yang digunakan dalam proses penjaluran yang menyebabkan hambatan operasional yang memerlukan penanganan intensif dari tim IT dari kantor pusat. Yang ketiga itu data barang kiriman yang belum masuk sepenuhnya ke dalam sistem, menyebabkan keterlambatan dalam proses verifikasi dokumen impor yang sangat penting. Yang keempat itu adalah volume barang dan ragam jenis yang tinggi, sehingga petugas bea cukai harus membagi fokusnya dalam pengawasan mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas kerja. Kemudian itu solusi dan rekomendasi atau upaya perbaikan. Yang pertama itu adalah pengaturan beban jaringan yang bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja sistem agar stabil dan cepat sehingga tidak menghambat proses operasional. Yang kedua adalah penguatan sistem barang kiriman atau aplikasi impor barang untuk memastikan data barang masuk tepat waktu dan akurat, mendukung proses verifikasi yang cepat dan benar. Yang ketiga adalah pembentukan tim penanganan permasalahan yang responsif, khusus untuk menangani bug aplikasi dan gangguan teknis secara sigap agar operasional tidak terganggu panjang. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga kelancaran pengawasan, meningkatkan akurasi sistem, serta mempermudah petugas dalam menjalankan tugasnya. Untuk penutup, secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi penjaluran barang kiriman di kantor bea cukai, kantor pos pasar baru sudah berjalan dengan baik, namun masih menghadapi kendala teknis dan operasional yang perlu terus diperbaiki. Dengan adanya solusi yang tepat dan responsif, kantor pos ini mampu berperan optimal dan pengawasan impor barang kiriman, menjaga kepatuhan regulasi, serta memberikan pelayanan yang lebih cepat dan terpercaya kepada masyarakat. Demikian pemaparan dari saya. Saya berterima kasih atas atas perhatian dan kesempatan diberikan. Terima kasih.